Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus Tuhan. Patut kita bersyukur kepada Tuhan yang telah menganugerahkan hari yang baru ini untuk kita jalani. Sebelum kita melaksanakan segala aktivitas kita sepanjang hari ini, marilah kita mendengarkan dan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang menghantarkan kita menjalani hidup sepanjang hari ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita bersatu di dalam doa. Bapa yang agung dan mulia dalam Yesus Kristus Tuhan, terima kasih buat anugerah hidup yang baru yang kami terima sebagai kasih karunia-Mu semata. Sejenak sebelum kami menjalani hidup kami sepanjang hari ini, kami hendak mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Berkatilah hati, pikiran, dan pendengaran kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar firman-Mu boleh kami mengerti dan kami diberikan kekuatan untuk melakukannya. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan, dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kebenaran firman Tuhan pada hari ini Jumat 5 November 2021 tertulis di dalam Galatia 3 ayat 25. Demikian firman Tuhan. Sekarang iman itu telah datang, karena itu kita tidak berada lagi di bawah pengawasan penuntun. Sekarang iman itu telah datang, karena itu kita tidak berada lagi di bawah pengawasan penuntun. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Amin. Martin Luther dalam gerakan reformasi gereja bersama dengan rekan-rekannya memunculkan sebuah slogan Sola Fide, Sola Gratia, Sola Scriptura. Hanya karena iman, hanya karena anugerah, dan hanya karena firman Tuhan. Hari ini kita kembali diingatkan oleh kebenaran firman Tuhan ini. Melakukan hukum Taurat tidak dapat menyelamatkan orang dari dosa. Keselamatan adalah hanya karena anugerah Allah kepada orang yang percaya sesuai dengan janji Allah kepada manusia, khususnya kepada Abraham. Karena itu Paulus menjelaskan fungsi hukum Taurat. Pertama, hukum Taurat berfungsi untuk menunjukkan keberadaan dosa yang memperbudak umat manusia. Dengan hukum Taurat, orang tidak dapat berdalih bahwa dirinya tidak berdosa atau tidak tahu bahwa yang diperbuatnya adalah dosa. Yang kedua, hukum Taurat diberikan untuk memimpin orang-orang yang hidup sebelum janji keselamatan dalam Kristus digenapi. Hukum Taurat berfungsi sebagai penjaga kehidupan supaya moral dan perilaku tetap tertahankan sampai janji yang diberikan digenapi. Hukum Taurat tidak dapat membawa manusia kepada keselamatan yang menjadi kebutuhan utama manusia, namun ia dapat menuntun orang untuk mencari atau merindukan kelepasan itu dari Sang Juru Selamat. Maka ketika Kristus sudah datang sebagai pembebas dari segala belenggu dosa, hukum Taurat tidak lagi diperlukan sebagai penjaga kehidupan yang benar. Di dalam Kristus tidak ada lagi perhambaan dosa. Inilah yang diingatkan oleh firman Tuhan. Sekarang iman itu telah datang. Karena itu kita tidak berada lagi di bawah pengawasan penuntun. Hukum Taurat menuntun kita kepada Kristus. Jadi Kristuslah yang utama, Dialah yang menjadi dasar anugerah kita beroleh hidup.
Dia pula lah yang menjadi alasan kita memelihara hidup suci selaras dengan ajaran Taurat. Di dalam Tuhan Yesus kita membaca dan menerapkan ajaran Taurat dari perspektif hukum kasih, yaitu kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama. Karena itu, biarlah kita terus menjalani hidup kita dalam anugerah keselamatan yang daripadanya. Melihat kepada sumber anugerah iman yang kita miliki, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Sebagaimana firman Tuhan dalam Ibrani 12 ayat kedua. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan takhta Allah. Selamat pagi, Tuhan Yesus Kristus memberkati kita sekaliannya. Amin. Marilah kita berdoa bersyukur atas firman Tuhan yang kita terima pada pagi hari ini. Tuhan yang Maha Baik, kami bersyukur kepadamu untuk firman-Mu yang boleh mengingatkan kami betapa Engkau mengasihi kami, sehingga Engkau menganugerahkan iman itu bagi kami untuk tetap percaya kepadamu, walau apapun situasi dan kondisi kehidupan yang sedang kami jalani hari-hari ini. Karena itu Tuhan, sertai dan berkatilah kami sepanjang hari ini. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa, jadilah kehendak-Mu. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus Tuhan, terimalah berkat-Nya yang akan menyertai kita sepanjang hari ini. Anugerah daripada Tuhan kita Yesus Kristus, kasih daripada Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh yang Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Sampai berjumpa.